Zisma, apa kabar? Ibu Zisma, apa kabar Ibu Zisma? Iya, Bu. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Kalau Ibu Husnu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya dalam keadaan baik. Mohon maaf ya Ibu Zisma, ini saya ada gangguan jaringan, jadi off kamera, tapi eh, saya mendengarkan dengan baik di sini. Iya, Bu. Gak apa-apa. Bagaimana Ibu Zisma? Keadaannya kok saya lihat tidak seperti biasa ini. Iya nih, Bu. Sebenarnya saya lagi ada sesuatu yang dipikirkan, namun saya bingung mau mengutarakannya. Kira-kira apakah Ibu Husnu ada waktu sebentar? Oh ya, nggak apa-apa Bu. Saya tidak sibuk sekarang, boleh-boleh saja. Silakan Bu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu, sebelumnya. Jadi begini, beberapa hari yang lalu di sekolah saya ada supervisi administrasi yang dilakukan oleh ibu pengawas. Oh, begitu ya, Bu ya. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Apa kira-kira tujuan pembicaraan kita hari ini ya, Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakannya kepada Ibu Husnu, begitu Bu. Oh, oke, Bu. Nanti pembicaraan kita ini tolak ukur keberhasilannya seperti apa ya, Bu? Ketika saya mendapatkan solusi dari permasalahan ini, menurut saya itu adalah ukuran keberhasilan dari pembicaraan kita kali ini, Bu. Oh ya, semoga nanti ya, Bu ya. Setelah Bu Risma bisa bercerita dengan saya, nanti agak lega dan Ibu Risma bisa mendapatkan solusinya. Jadi permasalahannya apa, Bu? Boleh diceritakan, Bu? Iya, Bu. Begini, Bu, beberapa hari yang lalu pengawas kan melakukan supervisi administrasi. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas, Bu. Oh ya, Bu. Menurut Ibu tuh kira-kira kenapa ya? Kok dapatkan teguran tersebut? Menurut saya, memang sih Bu, ini kesalahan saya karena saya menyiapkan administrasi itu dengan tergesa-gesa sehingga ketika saya mendownload RPP, saya langsung memprintnya dan mengganti namanya saja, tidak menyesuaikan dengan keadaan di kelas saya. Contohnya Bu, di RPP itu kan contoh di RPP di internet itu kan menggunakan metode daring, sedangkan kita sudah luring. Dan selain itu, di RPP yang saya download itu jumlah muridnya ada 25 orang, sedangkan di kelas saya tidak sampai segitu, Bu. Oh ya, Bu. Lalu tanggapan Ibu Zisma sendiri bagaimana? Sejujurnya memang benar apa yang dikatakan pengawas, bahwa administrasi itu disiapkan di awal semester, bukan disiapkan ketika hendak disupervisi saja. Tapi karena saya tergesa-gesa, akhirnya saya asal-asalan deh, Bu. Yang penting setiap poin yang diminta Ibu pengawas itu sudah ada, maksud saya, Bu. Seperti itu. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya, Bu ya. Masalah dengan RPP, persiapan RPP, begitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Oh, oh. Ibu Zisma, dalam penyiapan RPP-nya itu sewaktu hendak supervisi saja atau bagaimana, Bu? Saya kali ini menyiapkan administrasi di kelas itu memang Bu mendekati hari supervisi saja. Oh ya. Kemudian menurut Bu Zisma bagaimana?
Apakah itu sudah benar dilakukan? Menurut saya memang kurang tepat sih Bu, tapi terkadang karena banyak tugas yang lain sehingga saya melalaikannya Bu. Oh, nah, eh, itulah Bu, pentingnya ya menyiapkan administrasi pembelajaran dari awal-awal seperti kata Ibu Jisma tadi ya, supaya tidak tergesa-gesa. Iya Bu. Lalu Ibu Jisma kan dalam hal ini ada rencana perbaikan RPP kah atau bagaimana maksudnya Bu Jisma ya? Ya, ada Bu rencananya Bu. Dari yang ada sekarang nih loh ya Bu ya. Kalau boleh kita kategorikan dari skala 1 sampai 10. Ibu Zisma tuh merasa di mana ya? Di mana? Menurut saya Bu, saya ini berada di angka skala 7 Bu, angka 7 karena memang untuk mencapai tujuan atau memperbaiki RPP itu kan perlu kesiapan yang matang dan sungguh-sungguh. Namun ya begitu tadi, saya masih melalaikannya. Kemudian menurut Bu Zisma nih, dalam memperbaiki RPP ini kekuatan Bu Zisma yang miliki menurut Bu Zisma di mana? Mungkin Untuk iya, kekuatan yang dimiliki Bu Zisma untuk memperbaiki RPP ini bagaimana Bu? Oh iya Bu, mungkin saya rasa ini kan saya bisa menggunakan IT, jadi saya bisa mencari bahan RPP di internet. Kemudian saya juga pernah mengikuti pelatihan pembuatan RPP Bu. Jadi setelah saya download itu saya akan telaah atau perbaiki kembali untuk menyesuaikan dengan kondisi di kelas saya Bu. Betul sekali Bu, langkah yang Ibu lakukan bagus, sangat bagus. Nah sekarang menurut Ibu Zisma ya, hambatan yang terjadi selama proses memperbaiki RPP itu kira-kira bagaimana hambatannya? Iya Bu, kalau menurut saya hambatan yang berarti itu tidak ada Bu. Tapi di sini bagaimana saya harus mengatur waktu untuk segera memperbaiki RPP dan tidak menunda-nundanya lagi Bu. Oh iya ya Bu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah ada bercerita ini? Terus terang saya merasa lega Bu dan sedikitnya sudah nyaman Bu. Iya ya. Rencana Ibu selanjutnya apa Bu? Lalu rencana berikutnya Bu? Saya akan secepatnya Bu melakukan perbaikan RPP. Seperti itu Bu, solusinya Bu. Oh ya Bu. Strategi kira-kira yang akan dilakukan Ibu Jisma, bagaimana Bu strateginya? Saya mungkin nanti akan mengenali kebutuhan murid saya terlebih dahulu dengan menggunakan asesmen diagnostik Bu. Di situ ada non kognitif dan kognitif. Nah, nanti saya akan sesuaikan dengan minat belajar dan kemampuan masing-masing murid saya. Oh iya ya. Kira-kira jangka waktu yang diperlukan Ibu yang diperlukan bagaimana Bu? Mungkin jangka waktu dalam memperbaiki RPP ini saya
masih memperkirakan itu 1 sampai 2 bulan Bu untuk menyelesaikannya. Karena pertama-tama saya akan melakukan tes diagnostik. Walaupun menurut saya itu kan tes diagnostik itu dilakukan di awal semester. Tapi nggak apa-apa Bu, terlambat. Kemudian saya akan merancang RPP yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya. Begitu Bu Husnu. Iya Bu, bagus Bu. Keberhasilan dalam pembuatan RPP ini tolak ukurnya seperti apa Bu? Menurut Ibu Zisma sih? Iya, seperti ini Bu, menurut saya rencana aksi saya ini dalam perbaiki ini dapat dikatakan berhasil ketika saya sudah menyelesaikan perbaikan RPP dan kemungkinan nanti saya akan berkonsultasi lagi dengan ibu pengawas jika beliau ada waktu. Dan kalau kata beliau RPP saya ini sudah bagus, berarti itulah ukuran keberhasilan dari rencana saya ini Bu. Benar sekali Bu. Terus yang Ibu Zisma sudah rencanakan tadi, komitmennya apa ya Bu yang untuk menjalankan rencana itu? Komitmen Ibu Zisma untuk menjalankan rencana itu, kemudian deadline waktunya, bagaimana Bu? Oh iya Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan perbaiki. Ketika supervisi berikutnya, saya sudah menyiapkan RPP yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan murid saya. Kalau bicara tentang batasan waktu, tidak ada Bu, hanya saja saya harus segera memperbaikinya karena lebih cepat itu lebih baik Bu. Iya Bu. Kemudian dukungan kira-kira Ibu Zisma butuhkan untuk melaksanakan komitmen ini seperti apa Bu? Saya sih masih merancang-rancang Bu, tapi kalau dukungan yang pasti ini saya akan mencari bahan di internet, kemudian saya akan berkonsultasi dengan rekan sejawat saya ataupun ya tadi Bu, dengan pengawas. Iya Bu. Wah, mantap Bu Zisma. Bagus sekali rencana Ibu. Semoga semua segera terselesaikan ya Bu ya. Iya Bu. Bagaimana dengan tindak lanjutnya Bu? Oh, tindak lanjut ya Bu. Mungkin saya akan terus mengupgrade diri saya dengan menambah wawasan dan saya harus sering berkonsultasi terkait masalah pembuatan RPP ini Bu. Alhamdulillah kalau ini sudah ada ya solusinya dari Ibu Zisma. Semoga ini lebih baik lagi. Semoga Ibu kemudian selanjutnya bagaimana saya menunggu kabar baik berikutnya ya Bu Zisma. Nanti sehubungan dengan apa perbaikan dan tolak ukur yang sudah Ibu sampaikan tadi. Iya Bu Husnu, saya sangat berterima kasih kembali sudah Ibu Husnu karena Ibu Husnu sudah mau meluangkan waktunya. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih kembali juga Bu. Nanti di kemudian hari ketika saya Bu Husnu izin Bu, nanti ketika di kemudian hari saya sudah melakukan perbaikan RPP dan ada cerita lanjutannya, boleh kan saya sharing atau cerita lagi sama Ibu Husnu? Ya, itu saya tunggu tadi Bu. Kabar baik selanjutnya Bu ya. Tetap semangat Bu Zisma.
Iya, harus semangat, Bu. Iya, semangat. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Bu Husnu. Oke.